Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang mengisahkan tentang penulis novel kenamaan yang jatuh cinta pada seorang tukang kayu. By the way, bagi yang penasaran dengan judul filmnya, bisa langsung saja cek di kolom deskripsi. Jadi guys, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Gadis cantik ini bernama Andy. Seorang penulis novel kenamaan yang pagi itu diundang oleh salah satu stasiun TV swasta. Dua series novel Andy sebelumnya yang berjudul Broken Arrow ternyata menjadi novel terlaris di tahun itu. Dan dalam waktu dekat, Andy akan merampungkan novel dengan judul yang sama sebagai penutup dari trilogi novel tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Ella yang merupakan kakak sekaligus manajernya Andy dikagetkan dengan berita di medsos tentang kebocoran ending dari novel yang sedang dikerjakan Andy. Di mana dalam novel itu Andy akan membuat tokoh utamanya meninggal dunia. Namun tak disangka, hal itu justru memicu kritikan dan kemarahan para pembaca. Bahkan mereka kini telah melakukan demo di depan kediamannya Andy. Setibanya di rumah, Ella pun menyarankan agar Andy pindah ke rumah bibinya di kota Wildwood. Selain untuk menghindari amukan fans, di sana Andy juga bisa lebih fokus merampungkan novel terbarunya. Karena kebetulan saat ini bibinya sedang liburan ke Perancis. Dan minggu depan, Ella juga akan menyusul Andy ke sana. Okay. Okay? Don't worry. Alright, now go pack. Singkat waktu si Andy pun akhirnya tiba di kediaman bibinya. Namun saat Andy menuju dapur, tiba-tiba ia dibuat kaget dengan kemunculan seorang lelaki bertubuh atletis, berjenggot tipis dengan senyuman yang sangat manis. Can I help you? Where did you come from? Andy? Ternyata lelaki itu adalah mantan kekasih Andy sewaktu di SMA, dan ia bernama Seth. Setelah saling menyapa, Seth pun mulai menceritakan tentang kondisi rumahnya yang sedang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, Seth dan ayahnya pun menyewa gudang milik bibinya Andy untuk dijadikan sebagai bengkel kayu. Dan sejak saat itu, bibi Andy pun mengizinkan Seth untuk menumpang mandi ataupun mencuci pakaian di rumahnya. Meski sudah lama tak jumpa, namun Seth masih mengingat setiap kenangannya bersama Andy. Seth juga kagum karena Andy telah berhasil menggapai impiannya menjadi penulis kenamaan. Sebelum pamit, Seth lalu bertanya, apakah Andy akan merayakan Natal di kota itu? Andy pun menjawab ya. Dan Ella juga akan datang untuk merayakan Natal bersamanya. Ella's coming too. Nice. Have a good night. Esok pagi Andy terbangun dan dibuat kesal oleh suara bising di luar rumahnya. Saat itu juga, Andy pun keluar untuk mengeceknya. Ternyata suara bising itu berasal dari gudang milik bibinya Andy, di mana Seth dan ayahnya diminta untuk merenovasi gudang itu. Andy Metcalf! Oh my God! Hi! Karena Andy sedang butuh ketenangan dalam mengerjakan novelnya, Andy pun mencoba memastikan kapan gudang itu akan selesai direnovasi. Selain menjawab bahwa proses renovasinya akan selesai sebelum Natal, ayah Seth yang bernama William pun sedikit menceritakan tentang musibah kebakaran yang terjadi 5 tahun yang lalu, di mana musibah itu telah banyak menghanguskan rumah warga setempat, termasuk gudang milik bibinya Andy. Sebenarnya Andy juga telah mengetahui kisah kebakaran itu dari ayahnya, namun Andy tak menyangka jika dampaknya bisa sedahsyat itu. I'm gonna wake up and have that coffee. I told you not to go online. Mr. Ferguson said that it took out half the town. Andy lalu menelepon Ella guna menceritakan tentang pertemuannya dengan Seth dan juga ayahnya. Sontak Ella pun langsung mengingat kembali akan kisah Andy dan Seth sewaktu remaja, yang ternyata dulu Andy sangat tergila-gila dengan Seth. Namun kala itu Seth selalu saja bersikap dingin di hadapan Andy. Meski Ella mendukung jika Andy nantinya berhubungan kembali dengan Seth, namun Ella mengingatkan agar Andy lebih dulu fokus pada novelnya.
Selain itu, Ella juga memberitahu Andy tentang jadwal jumpa fans yang akan diadakan besok di kota Wildwood. Ya, tepatnya di sebuah toko buku yang menjadi tempat favorit Andy ketika ia masih remaja. Okay, bye. Setelah itu Andy pun mencoba fokus untuk melanjutkan tulisannya. Namun saat itu, pandangan Andy seketika teralihkan pada Seth yang sedang mengangkat kayu. Seolah-olah Andy kembali merasakan belayan cinta yang telah lama hilang dalam hidupnya. Siangnya Andy memutuskan untuk berbelanja di pasar Natal. Di sanalah Andy bertemu dengan pengrajin keramik bernama Aiko. Ternyata rumah Aiko juga ikut hangus dalam musibah kebakaran yang melanda kota itu. Sebelum pulang, Andy iseng bertanya tentang lokasi festival Natal yang biasa diadakan di kota itu. Namun sayang sejak insiden kebakaran, kota itu tak pernah lagi mengadakan festival Natal. Di tengah perbincangan, Aiko lalu menceritakan tentang awal mula terjadinya kebakaran di kota itu. Semuanya berawal dari generator di penginapan Seth yang tersambar petir. Tentu saja hal itu membuat Seth dan ayahnya dihantui rasa bersalah. Sejak saat itulah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk membangun kembali semua rumah warga yang telah hangus. Bahkan mereka juga memberikan camper van-nya untuk dijadikan sebagai tempat penampungan. I knew him a long time ago. That I can imagine that he was some people's favorite. Ternyata Aiko ini adalah seorang janda yang kini tinggal bersama kedua anaknya di camper van milik Seth. Sedangkan di waktu malam saat Andy akan melanjutkan tulisannya, Andy lagi-lagi membayangkan sosok Seth yang membuat hatinya jedak-jeduk tak menentu. Alhasil Andy pun tak bisa melanjutkan tulisannya. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, esok Andy dan Ella pun mengadakan jumpa fans di salah satu toko buku. Tak disangka Seth juga diam-diam datang untuk menyaksikan Andy di sana. Setelah acara selesai, Ella kemudian memberitahu Andy tentang keberadaan Seth. Namun saat Andy hendak menemuinya, si Seth ini malah hilang entah kemana dan hal itu seketika mengingatkan Andy akan kebiasaan Seth di masa lalu. Well, look, there is a group of locals over here that are dying to care. Sekembalinya pulang, Andy dan Ella mulai menghiasi ruang tamu dengan berbagai hiasan dan juga lampu Natal. Namun saat Andy hendak menyalakan lampunya, ternyata stop kontak di ruangan itu sudah tak berfungsi. Melihat adanya nomor tukang yang terselip di sana, Ella kemudian meminta Andy untuk menghubungi nomor tersebut. Sedangkan Ella akan pamit untuk membeli jengkol. What took you so long? Malamnya Andy tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Seth. Meski Andy senang dengan kedatangan Seth, namun di situ ia mencoba bersikap jaim karena Andy menyangka jika tujuan kedatangan Seth adalah untuk menemuinya. Namun nyatanya dugaan Andy itu salah, di mana Seth adalah tukang listrik yang dihubungi oleh Andy. Andy lalu mengucapkan rasa simpatinya pada Seth atas musibah kebakaran yang telah menghanguskan penginapannya. Setelah itu mereka pun mulai saling berbincang banyak hal. Salah satunya adalah kekaguman Seth akan semua novel karya Andy yang telah menginspirasi banyak orang. Namun Andy bilang, semua itu hanyalah bentuk pelarian dari impiannya yang sesungguhnya, yaitu menemukan cinta sejati dan hidup bahagia bersama. Tentunya ucapan Andy itu seakan menyiratkan sejuta tanda tanya. Seth dan Andy kemudian mulai membahas tentang festival cahaya Natal yang selalu diadakan di kota itu, di mana mendiang ibu Seth lah yang merupakan penggagas dari festival tersebut. Namun di tengah perbincangan, Seth tiba-tiba mendapat telepon dari Aiko yang meminta bantuannya untuk menjemput kedua anaknya. Mendengar hal itu, Andy pun seketika termakan api cemburu. Everything okay, Aiko? What time will we be home? Is that a normal landlord duty? Or I'll bring you that new outlet plate when I can. Thanks. Esok pagi setelah sebelumnya membeli karya seni berupa vas bunga di Aiko, kini Andy kembali ke pasar Natal untuk membeli karya seni lainnya berupa sebuah lukisan. Tak lama kemudian Ella pun tiba-tiba datang. Ella lalu memberitahukan tentang kecaman para fans di medsos, bahkan mereka juga berencana untuk memboikot novelnya Andy. Sebagai kakak demi menjaga reputasi sang adik, Ella pun menasihati agar Andy mau merubah ending di novelnya. Namun Andy dengan tegas menjawab,
Tak peduli sebesar apapun resikonya, ia tetap akan mau merubah ending di dalam novelnya. Ella, you're not my only client, you know. Seriously? Sekembalinya pulang, Andy dan Ella kembali terlibat perdebatan. Hal itu disebabkan pihak penerbit juga telah ikut menuntut Andy untuk merubah ending di novelnya. Namun Andy tetap saja bersikukuh dengan pendiriannya. Andy hanya ingin pembacanya bersikap realistis dan merasakan arti sebuah kehilangan. Saat itulah Ella menyadari bahwa novel yang dibuat Andy adalah luapan kekecewaan Andy akan sosok Seth yang telah meninggalkannya. Di tengah kebimbangan, malamnya Andy pun memutuskan untuk mencari ketenangan di gudang milik kakeknya. Namun tak disangka di sana ada Seth yang sedang fokus membuat kursi. Melihat kegalauan di wajah Andy, Seth lalu berinisiatif mengajak Andy untuk membantunya mengamplas kursi. Karena menurut pengalaman Seth, hal itu bisa mengobati kegundahan hati yang sedang Andy alami. Dengan belayan lembut dan juga sentuhan hangatnya Seth, Andy pun seketika terbuai dalam nuansa cinta yang begitu menenangkan jiwa. I can see why you like it. Di momen itulah Andy pun mulai curcol pada Seth tentang para fans yang berniat memboikot novelnya. Ternyata Seth juga telah mengetahui hal itu. By the way, nama tokoh utama yang akan dibuat meninggal di novelnya Andy adalah Lucian. Seth lalu bertanya, mengapa Andy memutuskan untuk membuat tokoh Lucian meninggal dunia? Padahal Lucian dan pasangannya bisa saja hidup bahagia. Namun Andy menjawab, dengan berbagai problematika yang dihadapi, mustahil bagi Lucian dan pasangannya untuk bisa hidup bahagia. Mendengar hal itu, Seth pun menasihati Andy. Keputusasaan hanya akan menghadirkan sebuah kekecewaan. Selain itu, jika ingin menggapai sebuah kebahagiaan, maka kita harus bisa mengubah masalah menjadi sebuah hikmah. Dan satu hal lagi, bahwa jalan keluar pasti akan tersaji bagi setiap insan yang selalu ingin mencari. I guess you can respond to something horrible by trying something even better than what you had before. Keesokan pagi, Ella dan Andy pun kembali terlibat perdebatan. Meski Andy terus menyangkal, namun Ella tahu jika novel itu adalah luapan kekecewaan Andy yang selalu gagal dalam menjalani hubungan. Namun tanpa Andy sadari, semua itu disebabkan oleh keegoisannya sendiri. Seharusnya Andy bisa memahami makna sebuah percintaan. Karena hubungan yang dilandasi keegoisan hanya akan menenggelamkan kita dalam sebuah penyesalan. Are you just getting up? Di tengah perdebatan, Andy dan Ella tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Seth. Setelah sedikit basa-basi busuk, Andy pun berterima kasih karena ucapan Seth semalam telah memberinya banyak inspirasi. Melihat senyuman dan juga semangat di wajah Andy, sebagai kakak tentunya Ella pun ikut senang. Bahkan, Ella sengaja meminta Seth untuk menemani Andy membeli pohon Natal. Di sepanjang perjalanan, Seth dan Andy mulai menceritakan tentang kisah masa lalu keduanya. Dulu semasa SMA, Seth ini adalah atlet baseball yang sangat berbakat dan dikagumi banyak wanita. Namun sejak kematian ibunya, Seth seakan kehilangan arah dan memutuskan untuk meninggalkan semua impiannya. Guna mengobati kesedihan hati, Seth memutuskan menjadi tentara dan menjalani masa tugas selama 4 tahun. Namun sekembalinya pulang, Seth kembali tenggelam dalam kesedihan dikala musibah kebakaran melanda kota Wildwood. Meski sempat mengalami depresi, namun akhirnya Seth mampu bangkit dan mulai memahami tentang makna kehidupan. Seth juga bilang, sebesar apapun masalah yang datang, maka kau bisa memilih untuk menyerah, menghilang, atau berjuang menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Seperti aku kini yang menemukan tujuan hidupku, yaitu kamu. You're different than I remember. God, You don't like who you are? unkind to you, Andy. Seth dan Andy kemudian tiba di rumah Ibu Kokom yang merupakan penjual pohon Natal. Selain menyambut Seth dan Andy dengan hangat, Ibu Kokom juga bilang bahwa Seth lah yang telah menghidupkan kembali kota Wildwood. Setelah memilih pohon Natal, Andy dan Seth pun santai sejenak sambil menikmati es cendol. Andy lalu tiba-tiba membahas tentang rencananya untuk membuat festival cahaya Natal di kota itu. Dengan harapan Andy bisa mengembalikan senyuman semua penduduk kota Wildwood. Seth
lalu menggenggam tangan Andy sambil berkata, "Aku telah membaca semua novelmu dan setiap kali aku membacanya, aku selalu merasakan kehadiranmu yang sangat kurindu." Spontan hal itu pun menimbulkan sejuta tanda tanya bagi Andy. Jika memang Seth merindukannya, lalu mengapa Seth tak pernah mengirimkan pesan atau berusaha untuk menemuinya? Namun belum sempat Seth menjawab, tiba-tiba kedua anak Aiko pun datang. Diikuti dengan Seth yang langsung melepas genggaman tangannya. Oh, I'm sorry. I saw your truck outside. You bought a couple of my mugs. Aiko. Kedatangan Aiko lagi-lagi membuat Andy tenggelam dalam rasa cemburu. Apalagi saat Seth memberitahu Aiko bahwa hubungannya dengan Andy hanyalah sebatas teman, di mana kalimat itu seketika meluluh lantahkan hati dan perasaan Andy. You wanna go? Alright. Sekembalinya ke rumah, melihat raut wajah Andy yang tiba-tiba jutek, Seth yang tak peka dengan perasaan Andy malah bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Padahal seharusnya Andy lah yang menanyakan hal itu pada Seth. Namun karena Seth tak kunjung memahaminya, Andy pun semakin kesal dan langsung meninggalkan Seth. Malamnya saat Andy sedang terbuai dalam lamunan, tiba-tiba Andy dibuat penasaran dengan lampu di gudangnya yang masih menyala. Andy lalu bergegas untuk mengeceknya. Namun sesampainya di sana, Andy dikagetkan dengan Seth yang sedang tersengat listrik. Ternyata Seth sedang menyiapkan kado Natal untuk ayahnya, berupa meja makan yang dibuat dari kayu khusus milik mendiang ibunya Seth. Seth juga berharap hadiah itu bisa sedikit mengobati kerinduan sang ayah akan sosok mendiang ibunya. Melihat kelembutan hati Seth, Andy pun begitu kagum. It's beautiful. Can you stay with me? What? We go for a walk. Setelah itu Seth juga mengajak Andy jalan-jalan sekaligus melihat gedung yang baru selesai ia bangun. Di sepanjang perjalanan, Seth yang masih penasaran dengan perubahan sikap Andy waktu itu, lantas bertanya mengapa Andy tiba-tiba jutek padanya. Awalnya Andy tak mau menjawab dan sengaja mengalihkan pembahasan. Namun karena Seth terus memaksa, Andy pun akhirnya mau mengungkapkan semuanya. Andy bilang saat Aiko datang dan Seth melepas genggaman tangannya, hal itu sama persis dengan apa yang pernah Seth lakukan pada Andy di masa lalu. Waktu itu saat keduanya sedang berkencan, Seth tiba-tiba melepaskan genggaman tangan Andy ketika teman-temannya datang. Dan kenangan kelam itu hingga kini masih sangat membekas, tertanam, dan menusuk relung hati Andy yang paling dalam. You dropped my hand like it was on fire. Andy, Do you know how stupid that is? I don't know, it still hurts. Mendengar hal itu, Seth pun seketika tenggelam dalam sebuah penyesalan. Seth sangat benci dengan dirinya yang telah menyakiti Andy, gadis yang sangat ia cintai. Seth juga bilang, seandainya waktu bisa diputar, maka kupastikan takkan ada lagi tangisan yang membelai matamu. Mengenalmu adalah hal terindah dalam hidupku. Jadi, izinkan aku untuk kembali mengetuk pintu cintamu dan kujanjikan bahagia akan selalu menyapamu. my lifeline, my... Untayan kalimat dari Seth yang diikuti dengan tatapan cinta yang begitu dalam seketika menghanyutkan Andy pada belenggu rindu yang dibaluti oleh nafsu. Hingga kemudian mereka pun menutup malam dengan main kuda-kudaan. Setelah menghabiskan malam yang sangat mewadidaukan, Andy dan Seth pun terbangun dengan penuh senyuman. Seth lalu meminta maaf atas perlakuannya pada Andy di masa lalu. Mungkin kebodohan dan keegoisan di masa muda membuat Seth tak tahu harus berbuat apa. Namun yang pasti, kali ini Seth takkan pernah lagi menyakiti Andy. I didn't even know I could take you like that. And when you fell apart. Sekembalinya pulang, Andy pun menceritakan romansa cintanya pada Ella. Ella pun ikut senang mendengarnya. Karena setelah sekian lama, akhirnya Ella bisa melihat Andy bahagia bersama cinta pertamanya. Dan sejak saat itu Seth dan Andy pun selalu menghabiskan waktu bahagia bersama. Di suatu malam, Seth tiba-tiba bertanya pada Andy tentang apa yang akan dilakukan Andy setelah menyelesaikan novelnya. Andy lalu menjawab, dulu ia memang nyaman dan ingin menjalani hari tuanya di LA. Namun karena hatinya kini tertuju pada Seth,
Andy pun memutuskan untuk tinggal bersama Seth di kota Wildwood. Lagi pula ia bisa membuat novel dimanapun. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Andy mendengar seseorang mengetuk pintu. Sorry for coming by so late. Ternyata orang itu adalah Aiko. Awalnya Aiko mengaku jika tujuan kedatangannya hanya ingin curhat tentang beban pekerjaannya. Namun tiba-tiba Aiko malah memeluk Seth. Sialnya, hal itu disaksikan langsung oleh Andy. Andy lalu meminta Seth mengakui hubungannya pada Aiko. Namun Seth lagi-lagi hanya bisa diam dan membuat Andy terluka untuk yang kesekian kalinya. Di tengah perdebatan, Seth lalu meminta maaf dan mencoba menjelaskan semuanya. Dulu, sewaktu menjadi tentara, Seth dan mendiang suami Aiko adalah sepasang sahabat. Namun sayangnya mendiang suami Aiko harus tewas di medan perang. Dan sejak saat itu, Seth pun berjanji untuk selalu menjaga Aiko dan juga kedua buah hatinya. Seth juga di situ mengungkapkan bahwa kebakaran yang terjadi di kota itu adalah murni kesalahannya. Saat itu Seth diminta ayahnya untuk memperbaiki generator yang mulai tak berfungsi. Namun Seth malah terus menunda-nunda pekerjaannya. Hingga di suatu waktu generator itu pun disambar petir yang mengakibatkan kebakaran dahsyat pun terjadi. Dan salah satu rumah yang hangus dalam insiden itu adalah rumahnya Aiko. Dan itulah alasan Seth sangat peduli pada Aiko. You can't possibly believe that lightning striking the inn was your fault. I know what you mean to me, Andrea. Believe me. I'm bowing out. Esoknya Andy curhat pada Ella tentang kejadian semalam. Andy di situ mengungkapkan rasa simpatinya pada Seth yang selalu menyalahkan dirinya atas kebakaran yang terjadi di kota itu. Sehingga malamnya Andy pun mencari Seth di gudang guna meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Namun tak disangka, di sana Andy malah bertemu dengan Aiko. Setelah meminta maaf, Aiko pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Seth sangat mencintai Andy. Untuk itu Aiko pun memohon agar Andy tak meninggalkan Seth. Melihat ketulusan di wajah Aiko, Andy pun seketika luluh. Andy lalu mengajak Aiko bekerja sama untuk membuat kejutan bagi Seth, yaitu mengadakan festival cahaya Natal bersama seluruh penduduk kota Wildwood. What is this? Andrea? Sebelum festival dimulai, Andy sedikit menyampaikan tentang sejarah dibuatnya festival itu, di mana festival itu dibuat oleh ibu Seth sebagai bentuk kecintaannya pada penduduk kota Wildwood. Selain itu, Andy juga telah memajang berbagai karya seni milik penduduk setempat, dan salah satunya adalah karya seni milik Seth. Yang pada intinya Andy ingin menegaskan bahwa di balik suatu musibah pasti tersimpan hikmat Tuhan yang begitu indah. A broken bowl mended with gold made by Aiko. Emerging from the ashes made by Frank. Covers a meadow made by Carmen. And Becca's tree made by the guest of honor himself, Seth Ferguson. Merry Christmas, Wildwood. Andy lalu mendatangi Seth dan mengungkapkan betapa ia sangat mencintai Seth. Bahkan Andy juga telah mengubah ending di novelnya menjadi happy ending. Tentunya semua itu karena Seth. Seth telah membuat Andy sadar bahwa hubungan percintaan adalah tentang bagaimana kita saling memahami, bukan tentang bagaimana kita saling membenci. Karena cinta adalah keselarasan yang tercipta dari dua hati untuk saling melengkapi. So talented. Incredibly sexy. And I love you. Singkat waktu kita melihat Andy yang telah memiliki rumah dan menetap di kota Wildwood. Novel Andy juga menjadi bestseller dan membawa banyak kebahagiaan bagi setiap pembacanya. Seperti kebahagiaan yang kini dirasakan oleh Andy dan juga Seth. Hingga tiba-tiba film pun tamat. Gimana guys, filmnya cukup mewadidaukan kan? Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini seperti pepatah kuno mengatakan bahwa di setiap kesulitan pasti ada jalan. Dan di setiap jalan pasti ada kendaraan. Jadi jangan di jalan kalau tak punya kendaraan. Sekian rekap alur filmnya, dan bagi kalian yang ingin request film romantis lainnya, langsung aja tulis di kolom komen guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.